Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kembali lagi teman-teman ya. Kali ini kita akan mereview reel lawas yang harganya sudah terjun bebas ya teman-teman ya. Dan ini kategorinya di entry level dari brandnya Shimano ya. Shimano Katana C3000 dan Shimano Nexave C3000 teman-teman ya. Ya teman-teman, mungkin kalau teman-teman lihat di online shop ya, harganya ini sudah drastis turun ya. Kalau Shimano Katana ya di awal dirilis dulu ya, ini sekitar 700 ribuan. Dan untuk seri Nexave ya, ini sekitar hampir ada yang tembus juga di 800 sampai 900. Ya, namun sekarang ya kedua reel ini hanya dibanderol di 500 ribuan saja ya teman-teman ya. Teman-teman nanti saya kasih share link pembeliannya di kolom deskripsi ya. Nanti teman-teman bisa lihat di situ. Sebelum kita mulai, kita akan lihat dulu dari sisi penampakan ya, biar teman-teman tahu seperti apa desain dari Shimano Katana C3000 seperti ini. Oke, putarannya sudah jelas smooth ya untuk kategori Shimano. Suara khasnya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Oke, seperti ini ya desainnya. Warna ini apa ya, ini biru dongker ya, dark ya, lebih gelap seperti itu. Dan ini made in Malaysia teman-teman ya, seperti ini ya desainnya. Dan untuk kedua buah reel ini ya, untuk Shimano ya, untuk di harga di bawah 1 juta ini masih non power handle ya teman-teman ya. Kalau untuk yang sudah power handle tuh di Shimano Sahara ya. Untuk sisanya yang lainnya di bawah itu semuanya masih belum power handle ya. Seperti ini ya Shimano Katana teman-teman ya. Untuk ukuran yang 3000 ya, di harga hanya 500 ribuan. Dan satu lagi ini Shimano Nexave C3000 juga ya, seperti ini. Oke, suaranya agak lebih besar, teman-teman ya. Dan warnanya hitam. Kemudian khasnya Shimano Nexave ya, dia ada warna biru-birunya ya teman-teman ya, seperti ini. Oke, made in Malaysia ya. Kalau kita lihat sepintas kesamaannya ya, ini sama-sama sudah tidak ada switch anti reverse nya teman-teman ya, tidak ada switch anti reverse. Kemudian kalau kita lihat ya desain dari bell armnya, ini bisa dikatakan sama ya teman-teman ya, moldingannya sama ya, sama persis. Dan ini kalau sepintas sih sepertinya bisa di replace ya, sama ya, plug and play ya keduanya. Memang untuk desainnya teman-teman sendiri bisa lihat ya, sebenarnya ini totally ya, seluruhan sama persis ya teman-teman ya, hanya beda warna saja ya. Tapi kita akan lihat ya spesifikasinya seperti apa ya untuk Shimano Nexave dan Shimano Katana. Kalau bobot kita coba cek. Oke ya, 254 gram dan Katana ini 259 ya, 259 gram. Coba kalau sekarang saya buka spool, saya buka spoolnya. Jadi kita coba timbang tanpa spool. Oke, ya, untuk cutting spoolnya saja ya yang beda teman-teman ya. Jadi kemungkinan bedanya di cutting spool ya. Kenapa? Karena kan di sini ada cutting yang bolong ya, cutting yang bolong. Jadi spoolnya akan lebih ringan ya. Tapi kita coba timbang ya. Kita coba timbang tanpa spool di 203 gram. Kemudian kalau yang Nexave ini di 204 gram. Nah, yang spool ini yang jelas-jelas berbeda ya. Pasti Nexave lebih ringan ya, 51 gram, sedangkan Katana 56 gram. Ya, jadi bedanya ada di spool ya teman-teman ya. Kedua buah reel ini sama ya.
Nanti saya pikir sih untuk spesifikasi dalemannya pasti sama ya. Nih, saya akan kasih lihat teman-teman ya, sepintas saja dulu ya, sepintas saja untuk desain dari rotor ya. Desain rotornya sama persis teman-teman ya, sama persis, hanya berbeda warna saja ya, seperti ini. Dan kita akan coba bongkar ya. Oke teman-teman ya, jadi kita sudah bongkar semua ya. Kita akan lihat satu persatu teman-teman ya. Kita akan lihat satu persatu seperti apa daleman dari Shimano Katana C3000 dan Shimano Next 3000 yang dibanderol di harganya hampir sama ya teman-teman ya. Sekarang hanya 500 ribuan, dan saya pikir sih teman-teman bisa milikin kedua Shimano ini, terserah yang mana yang teman suka nantinya hasil dari review ini. Tapi yang jelas teman-teman ya, penurunan harga yang cukup drastis ini memberikan kesempatan buat kita semua ya, yang punya budget terbatas, akhirnya bisa memiliki sebuah brand dari Jepang yang memang sudah terkenal, dan saya pikir sih dengan kualitas yang sangat baik. Oke teman-teman ya, kita mulai saja langsung ya. Kita tarik satu hisap batang rokok dulu ya. Oke, pertama kita lihat dari handle dulu ya. Ini handle-nya sama-sama belum power handle, dan sama persis teman-teman ya, antara Shimano Katana dan Shimano Next sama persis, hanya berbeda warna saja. Untuk di bagian mendekati di pengunci dari dratnya ya, seperti ini. Hanya ini saja yang bedanya. Oke, kemudian kita akan lihat juga cap handle-nya. Cap handle-nya juga sama persis teman-teman ya, seperti ini. Selanjutnya kita ke bagian spool ya. Ke spool ini yang menurut saya berbeda, hanya di sini saja ya teman-teman ya, hanya di bagian spool saja yang berbeda. Pertama dari cuttingnya, kemudian untuk bagian housing dari drag washer systemnya ini yang berbeda. Shimano Next ini lebih luas penampangnya, dan Shimano Katana ini lebih kecil ya, seperti ini ya teman-teman bisa lihat. Hanya ini saja yang berbeda. Nah, otomatis untuk bagian dishwasher ya, dan untuk key washer juga berbeda ya teman-teman ya. Ini berbeda dari sisi ukuran saja. Kita coba ukur ya. Untuk dishwasher ya dari Shimano Katana, ini saya ambil contoh satu saja, seperti ini. Diameternya ini ada di 17 ya. Diameter untuk Shimano Katana untuk dishwashernya 17 mm. Kemudian untuk yang Shimano Next ini lebih lebar ya, karena penampangnya tadi lebih luas di spoolnya. Ini ada di 21 mm ya, jadi terpaut 4 mm teman-teman ya. Ya, kemudian untuk di drag washernya teman-teman ya, ini sekitar karena ini kurang presisi, ini di 17,3 teman-teman ya. Sedangkan kalau untuk yang Shimano Next ini ada di 21,2 ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita lanjut ya. Jadi untuk clickernya dia menggunakan gear plastik teman-teman ya. Ini plastik ABS teman-teman ya, nggak usah khawatir, ini kuat ya. Kemudian untuk bagian line roller ya, kita lihat untuk bagian line roller sama persis juga teman-teman ya, berbahan stainless steel untuk line rollernya. Kemudian dia menggunakan pusing ya, baik itu di Shimano Katana maupun di Shimano Next dia sama-sama menggunakan pusing, dan sama persis ukurannya teman-teman ya. Selanjutnya untuk bagian dari spring guide ya, spring guide-nya ini oke sekali teman-teman ya, sudah berbahan besi dan menggunakan per, dan ada rumahannya, housingnya ya. Jadi ini membuat
bagian dari spring guide ini tidak akan lari kemana-mana ya. Ini oke teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat rotor ya, rotornya seperti ini teman-teman. Oke, kita lepas dulu ya. Untuk rotornya ini sama persis teman-teman ya. Jadi kalau kita mau lihat serial number, kalau saja ada, oke, di sini ada serial numbernya untuk dari bagian rotor T325-4 dan ini T325-1 ya. Saya pikir 1 dan 4 ini untuk membedakan antara Shimano Katana dan Shimano Next Wave ya. Untuk yang Katana ini -4 dan untuk yang Next Wave ini -1. Ya, tapi bahannya ini sama persis teman-teman. Bahannya sama persis dan moldingnya juga sama nih. Teman-teman bisa lihat moldingnya sama persis ya. Tidak ada beda. Begitu juga dengan bell wire-nya ya. Bell wire-nya seperti ini. Ukurannya pun sama. Oke, kita lanjut lagi ke bagian pinion gear. Ya, untuk pinion gear dia punya satu bearing ya, ukurannya sama persis teman-teman ya, dan bushingnya juga model seperti ini, juga menggunakan one way ya. Di dalamnya ada roller bearing ya, seperti ini. Jadi ini sama persis teman-teman ya. Untuk serinya mudah-mudahan di sini ada ya, tidak ada ya, tapi kalau kita lihat di bagian bawahnya ini teman-teman ya, ini sama persis nih ya. Ya, seperti ini ya. Ini sama persis teman-teman. Oke. Ya, seperti ini ya. Oke, lanjut. Untuk main shaft. Main shaftnya ya, dia juga sama teman-teman ya. Untuk main shaftnya ini stainless steel main shaft, namun masih ada kandungan ferrit ya. Ini stainless steel ferritic ya. Seperti ini. Begitu juga untuk yang Next Wave ya. Ya, ini stainless steel ferritic teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir, dia akan tetap tidak mudah untuk korosi, namun dia mengandung magnet saja ya. Kemudian kalau kita lihat skru-skrunya ya, ini saya tes saja satu skrunya ya. Untuk yang di Shimano Katana ya, dia tidak ada lagi kandungan ferritnya ya. Ya, seperti ini ya. Oke, ini yang di Katana, kemudian ini yang di Next Wave sama ya, tidak ada kandungan ferrit juga. Oke, kemudian kita lihat side plate ya. Lanjut ke side plate. Ini side plate-nya juga sama ya teman-teman ya. Kita lihat kodenya ya sekarang. Ini yang Shimano Next Wave dan yang ini Shimano Katana T325-3, T325-2. Ya, ini hanya untuk membedakan antara yang Next Wave dan yang Katana ya. Namun untuk desain moldingnya ini sama persis ya, teman-teman bisa lihat di screenshot saja silahkan ya. Yang jelas ini keduanya sama persis dan ball bearing juga pasti sama persis ya. Kita cek saja sampel saja ya, karena yang tadi tidak saya cek untuk yang di pinion, tapi kita cek untuk yang di sini saja, satu saja ya, untuk membuktikan bahwa ukurannya sama, jadi dia bisa sama-sama pakai. Ini adalah ball bearing yang ada di Shimano Katana ya. Diameter luar di 13, diameter dalam di 6,9 atau 7 ya. 13, 7 dan tebalnya di 4. Oke. Sekarang kita cek yang di Shimano Next Wave ya, yang di Shimano Next Wave. Oke, ball bearing di bagian atas dari drive gear atau di side plate di 13 sama ya, 13, 7, 4 ya, sama persis ya teman-teman ya. Oke, terakhir kita coba lihat ya. Ini di bagian body ya, bodinya juga sama teman-teman ya. Ini teman-teman lihat ya, ini saya lepas saja tadi untuk bagian oscillationnya. Oscillator gearnya seperti ini ya, jadi ini sama persis teman-teman ya. Kemudian dia juga di bawahnya ya, di bagian bawah sini ya,
dia ada satu bushing ya berbahan plastik ya, sama ya. Untuk di Shimano Next Wave juga ada ya. Jadi membuat posisi dari ini seperti ini ya. Udah ya teman-teman ya. Ya, jadi ini akan membuat posisi dari pinion gear ya, ini akan tetap center ya, tidak oblak ya, seperti ini ya. Saya kasih lihat teman-teman ya. Oke. Ya, seperti ini ya. Ini akan membuatnya akan tetap center ya. Ya, begitu juga dengan Shimano Katana teman-teman ya. Ini akan membuat posisi dari pinion ini akan tetap center. Ini tidak ada kocak ya teman-teman ya. Begitu juga dengan yang Shimano Next Wave ya. Belum lagi nanti akan ditimpa dengan housing dari one way ya. Jadi ini akan membuat dia semakin kokoh pada posisinya ya. Kemudian untuk drive gear sama persis teman-teman ya. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Untuk bagian dari drive gearnya kodenya sama AP13, cuman di sini ada kode A untuk yang Next Wave dan yang Katana B ya, seperti ini ya. Sama persis teman-teman ya. Di bagian dalamannya ini stainless ya. Ini juga stainless ya. Stainless. Hanya di gearnya saja ya. Di gearnya saja yang dia menggunakan zinc ya. Tapi untuk penampangnya ya dia pakai stainless teman-teman ya. Begitupun juga dengan asnya ya. Asnya pun dari stainless ya. Ya, jadi teman-temannya kita sudah cek semua ini. Seluruh part dari Shimano Katana dan Shimano Next Wave teman-teman ya. Dan kita tarik kesimpulan perbedaannya hanya dari bagian spool ya. Untuk cutting spool dan drag washer sistemnya ya. Karena ukuran berbeda, sisanya sama persis semua ya, dan bisa saling pakai teman-teman ya. Dan untuk harganya sendiri ya memang selisihnya tidak jauh beda teman-teman. Shimano Katana ini lebih murah beberapa puluh ribu, tetapi yang jelas kesimpulannya teman-teman ya, di harga 500 ribuan dengan kompetitor dari brand-brand lokal yang saat ini sudah bertebaran ya. Saya pikir sih walaupun ini belum power handle, ini bisa tetap akan jadi perhatian teman-teman sekalian, mengingat bahwa spesifikasinya, kemudian juga tingkat presisi dan kualitas bahan yang saya pikir sih ini sudah terbukti ya kalau untuk Shimano, dan saya pikir sih tidak perlu diragukan lagi. Dan ini untuk di tahun 2025 ini ya, Shimano Katana dan Shimano Next Wave ini tetap bisa bersaing ya di harga level mid ke bawah ya, seperti itu. Dan ini bisa tetap akan jadi pilihan buat teman-teman. Dan teman-teman mungkin yang belum tahu informasinya bahwa Shimano Katana dan Shimano Next Wave ini sudah turun harga sangat drastis sekali teman-teman ya. Dan ini hanya dijual di sekitar 500 ribuan, dan saya pikir ini sudah waktu yang pas untuk teman-teman gaskan ya. Ya, jadi itu saja dulu teman-temannya review kita kali ini, dan ini tanpa melebihkan ataupun mengurangi dari nilai dari suatu produk. Yang jelas ini kenyataannya, dan teman-teman ini saya pikir sih tetap bisa jadi salah satu pilihan buat teman-teman dan bisa jadi referensi buat teman-teman sekalian. Tentu saja bagi teman-teman yang memang menyukai produk Shimano. Dan sekali lagi, simak terus video-video selanjutnya dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.